warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Aldino. Saya dari Prodi S1 Keperawatan dengan NIM 19102010063. Baiklah, di sini saya akan melakukan evaluasi pijat pada bayi untuk memenuhi tugas pada mata kuliah keperawatan anak 2. Langsung saja. Yang pertama yaitu pijat bayi. Itu adalah stimulus yang ditujukan kepada bayi yang bertujuan untuk mencegah adanya posisi salah, mencegah kontraktur, dan juga untuk meningkatkan atau merangsang visual auditori pada bayi. Kemudian manfaatnya yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan pada bayi, meningkatkan sistem imun pada bayi, dan juga untuk meningkatkan gerak peristaltik khusus pada tubuh bayi. Manfaat bagi ibu bayi yaitu untuk meningkatkan ASI atau produksi ASI, dan juga untuk mempererat hubungan antara ibu dan bayi. Pijat bayi ini bisa dilakukan 2 kali sehari, yaitu pada pagi hari dan juga pada malam hari sebelum tidur. Sebelum melakukan tindakan pijat bayi, ada pun beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu kondisi lingkungan. Pastikan bahwa alas atau bed itu lembut dan disesuaikan dengan kulit bayi. Kemudian suhu ruangan harus disesuaikan juga agar bayi tidak kedinginan ataupun kepanasan saat proses pemijatan. Kemudian pastikan sudah mencuci tangan dan bersih. Pastikan tangan dalam keadaan bersih dan juga kuku tidak panjang dan kotor. Kemudian pastikan juga saat akan melakukan tindakan bayi tidak dalam keadaan lapar ataupun sesudah makan atau kenyang. Kemudian jangan lupa untuk meminta izin kepada orang tua bayi, dan dalam proses pemijatan itu ada baiknya jika kita berbincang atau mengajak berbicara bayi walaupun bayi tidak mengerti. Kemudian perhatikan juga usia bayi agar tekanan atau pijatan yang kita berikan itu bisa kita sesuaikan juga. Selain itu, ada pun alat yang digunakan yaitu ada alas atau bed yang lembut, kemudian ada juga handuk dan juga baby oil. Langsung saja kita ke tindakan. Baiklah, sebelum melakukan tindakan, saya sudah meminta izin kepada orang tua bayi. Kemudian saya sudah mencuci tangan dengan bersih. Saya sudah pastikan tidak ada kuku yang panjang dan juga kotor. Kemudian saya sudah mempersiapkan alat yang akan digunakan. Saya sudah menyesuaikan suhu ruangan dan saya juga sudah melihat atau membaca catatan rekam medis bayi. Langsung saja kita ke tindakan. Yang pertama kita buka bedongnya. Adek, kita buka bedongnya dulu ya. Kita buka bedongnya. Setelah itu kita ambil, kita tuangkan baby oilnya secukupnya saja. Kita mulai dari bagian kaki terlebih dahulu. Yang pertama yaitu dengan gerakan perahan cara India, yaitu gerakan ditarik seperti ini dari atas ke bawah. Kemudian gerakan peras putar seperti ini dari atas ke bawah juga. Setelah itu urut telapak kaki menggunakan ibu jari seperti ini. Kemudian kita cetuti jari-jari kaki dengan lembut. Setelah itu gerakan pergangan yaitu dengan membentuk huruf C, kemudian ibu jari telunjuk dan menekan jari-jari kaki bayi, kemudian jari jempolnya menekan telapak kaki bayi selama 3 detik. Setelah itu titik tekan yaitu dengan menekan menggunakan ibu jari pada telapak kaki bayi dari bawah, tengah, atas, bawah, tengah, atas, seperti itu secara bergantian. Kemudian memijat punggung bayi menggunakan ibu jari seperti ini. Setelah itu melakukan peras putar pada pergelangan kaki bayi seperti ini menggunakan 2 ibu jari kanan dan kiri. Setelah itu melakukan gerakan Swedia, yaitu gerakan yang berlawan arah dengan gerakan perahan India, yaitu dari bawah ke atas seperti ini. Setelah itu gerakan menggulung dari atas ke bawah seperti ini. Dilakukan juga pada kaki sebelah kiri bayi dari gerak perahan India, kemudian peras putar,
Setelah itu memijat telapak kaki bayi dengan ibu jari, kemudian mencetuti jari-jari kaki bayi dengan lembut. Setelah itu melakukan gerak peregangan dengan huruf C, kemudian ditahan menggunakan jari telunjuk, ibu jari menekan telapak kaki bayi selama 3 detik. Setelah itu dengan cara titik tekan menekan telapak kaki bayi dari bawah, tengah, atas, kemudian memijat punggung kaki bayi seperti ini, kemudian melakukan gerakan peras putar pergelangan kaki seperti ini. Setelah itu melakukan gerakan Swedia dari bawah ke atas seperti ini. Kemudian melakukan gerakan menggulung dari atas ke bawah seperti ini. Untuk jumlahnya disesuaikan dengan usia bayi, disesuaikan saja, sesuai kebutuhan juga. Kemudian gerakan yang terakhir yaitu merapatkan kaki bayi, kemudian ditekan atau ditarik dan diluruskan ke bawah. Baiklah, lanjut ke gerakan pada bagian perutnya. Adik, kita urut dulu ya bagian perutnya. Yang pertama yaitu gerakan mengayun sepeda. Dilakukan seperti ini. Disesuaikan juga untuk penekanannya, disesuaikan sesuai usia bayi. Seperti ini. Kemudian gerakan mengayun sepeda dengan kaki diangkat. Seperti ini. Ya, kemudian gerakan bulan matahari, yaitu tangan kanan itu membentuk setengah lingkaran dan tangan kirinya membentuk satu lingkaran seperti ini. Dilakukan secara berulang kali. Kemudian gerakan I love you, yaitu dari pangkal atau pinggir ketiak bayi, bawah ketiak bayi sebelah kiri, kita tarik seperti ini. Kemudian membentuk huruf L seperti ini. Dan juga membentuk huruf U terbalik seperti ini. Kemudian yang terakhir yaitu gerakan jari-jari melingkar seperti ini, membentuk setengah lingkaran searah jarum jam. Ini yang dapat merangsang gerak peristaltik khusus pada bayi juga. Seperti ini disesuaikan. Baiklah, selanjutnya pada gerakan tangan. Sebelum melakukan pemijatan pada gerakan tangan, pastikan ada tidaknya benjolan pada ketiak bayi. Jika tidak ada, maka kita bisa lanjutkan pemijatan. Adik, kita pijat dulu ya bagian tangannya. Yang pertama itu perahan India, sama seperti pada kaki tadi, yaitu dari atas ke bawah seperti ini. Kemudian gerakan peras putar seperti ini. Setelah itu gerakan membuka telapak tangan bayi, kemudian dipijat menggunakan ibu jari. Kemudian gerakan mencetuti jari-jari bayi dengan lembut. Setelah itu urut punggung tangan bayi dengan lembut. Jika sudah, maka lakukan peras putar pergelangan bayi dengan menggunakan 2 jari kanan dan kiri. Setelah itu melakukan gerakan Swedia dari bawah ke atas. Setelah itu lakukan gerakan menggulung dari atas ke bawah seperti ini. Dilakukan juga di sebelah tangan sebelah kiri bayi. Yang pertama itu gerakan perahan Indian seperti
seperti ini. Kemudian gerakan memutar. Setelah itu membuka telapak tangan bayi diurut. Kemudian mencetuti jari-jari tangan bayi. Setelah itu mengurut punggung tangan bayi. Kemudian peras putar pergelangan tangan bayi, gunakan 2 jari. Setelah itu gerakan Swedia, yaitu dari bawah ke atas, atau gerakan yang berlawanan arah dengan perahan India. Kemudian gerakan menggulung dari atas ke bawah. Baiklah, jika sudah, maka beralih pada bagian muka atau kepala. Yang pertama dilakukan yaitu memijat atau menyetrika bagian dahi. Adik, kita pijat dulu ya kepalanya, yaitu menggunakan 2 ibu jari, itu ditarik berlawanan arah seperti ini. Setelah itu untuk jumlahnya disesuaikan sesuai kebutuhan. Kemudian menarik atau menyetrika bagian alis sama seperti pada dahi tadi, ditarik seperti ini. Kemudian gerakan senyum 1, yaitu gerakan yang dilakukan dengan menarik dari pangkal alis ke bawah mata lalu ke bagian samping atau telinga. Kemudian senyum 2, yaitu dilakukan di bawah hidung sama dengan senyum 1 tadi, dengan cara menarik ke samping lalu ke bagian telinga. Kemudian senyum 3, yaitu dilakukan di bawah mulut, masih sama seperti senyum 1 dan senyum 2, ditarik ke samping, kemudian ke atas telinga, lalu kembali ke dagu. Dari bawah mulut ditarik ke samping, ke atas telinga, kemudian ke bawah dagu. Kemudian yang terakhir gerakan membentuk lingkaran atau bulat-bulat, yaitu dari bawah dagu kita bentuk, kemudian kita tarik ke samping, ke atas telinga, kemudian kita kembalikan lagi ke bawah dagu. Kita buat bulat-bulat ke samping, terus ditarik ke atas telinga, kemudian ke belakang telinga, dan dikembalikan ke bawah dagu. Baiklah, yang selanjutnya gerakan pada punggung bayi, yaitu kita harus membalikkan dulu posisi bayinya. Adik, kita balikan dulu ya. Kita balikan. Kemudian yang pertama yaitu gerakan maju mundur, yaitu seperti ini. Seperti yang sudah-sudah, untuk jumlahnya disesuaikan sesuai kebutuhan. Kemudian gerakan menyetrika dari belakang kepala ke bawah. Untuk tangan kanan menyangga di bagian pantatnya, seperti ini. Kemudian gerakan menyetrika dengan kaki diangkat, seperti ini. Kemudian gerakan melingkar, kita ubah dulu posisi bayinya, maaf ya dek, yaitu dengan cara membentuk lingkaran di pinggiran atau sekitar punggung, tulang punggung bayi. Kita bentuk lingkaran, kemudian kita ulangi lagi. Diulangi, dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhannya. Setelah itu gerakan menggaruk seperti ini, dari atas ditarik ke bawah. Pastikan kuku tidak panjang dan kotor, seperti ini, dari atas ke bawah. Baiklah, jika sudah selesai maka lakukan pijatan-pijatan ringan biasa
pada punggung bayi. Kemudian lanjut ke gerakan terakhir atau gerakan relaksasi. Kita balikkan bayi terlebih dahulu. Maaf deh, dibalikin dulu ya. Nah, kemudian kita lakukan gerakan menarik tangan menyilang selama 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian gerakan kaki dan tangan secara menyilang atau diagonal dengan hitungan 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Lakukan juga pada sebelahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian gerakan menekuk kaki, kedua kaki ditekuk seperti ini dengan hitungan 5 kali. 3, 4, 5. Kemudian melakukan gerakan tekuk kaki, masing-masing kaki dihitung 5 kali, selama 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Baiklah, seperti itu. Sudah selesai. Sudah selesai, adik. Baiklah, itu tadi adalah tindakan atau prosedur melakukan pijat pada bayi, dimulai dari bagian kaki, kemudian perut, bagian tangan, muka atau kepala, kemudian punggung, dan bagian relaksasi. Baiklah, sekian tindakan atau prosedur yang saya lakukan. Apabila ada kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.